Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 kelas D akan melaksanakan refleksi terkait dengan kucing. Kami terdiri dari 2 anggota. Yang pertama ada Bu Ayi Istiana dan yang kedua ada Bu Cipta Kasar. Baik, untuk mengawali pelaksanaan kucing ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan pelaksanaan kucing yang akan kami coba ini coachingnya guru dan murid ya. Saya bacakan dulu untuk skenarionya untuk sebagai prolognya berarti ya. Seorang murid bercerita bahwa ia merasa tidak adil karena teman sekelasnya yang cenderung tidak rajin mengerjakan tugas, terlebih seperti mengerjakan tugas rumah atau PR, justru mendapatkan nilai yang lebih baik ketika penilaian harian yang baru saja dilaksanakannya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa temannya itu secara sikap kategorinya itu kurang, maksudnya dari sikap itu anak ini tuh sangat-sangat kurang gitu. Ia sering sekali mengganggu teman yang lain, ya, jahil, suka marah dan mudah tersinggung. Nah, bagaimana cara untuk menghadapi hal ini? Dalam peran skenario ini, coachnya yaitu Ayi Istiana dan coachingnya yaitu Ruci Maretasari, fasilitatornya Bapak Nuryanto. Baik, kita mulai untuk proses coachingnya ya. Baik. Saya selaku kucingnya menghampiri coaching. Assalamualaikum Bu Ayi. Waalaikumsalam. Ada apa nih menghubungi Ibu Uci? Begini Bu, sebelumnya mohon maaf ya Bu karena sudah mengganggu waktu Ibu. Bolehkah saya bercerita kepada Ibu mengenai sesuatu hal yang sedang saya rasakan Bu? Ya tentu saja boleh dong Uci. Gimana? Mau diceritakan di ruangan guru atau kita di luar itu supaya udara terasa segar gitu? Silahkan. Terserah Bu Ayi saja, saya ikut. Oke, siap. Menurut Uci, apa sih yang ingin dicapai dari nanti akhir diskusi kita nanti? Iya, jadi begini Bu, saya kan sebenarnya ingin bercerita nih mengenai kekesalan saya Bu. Baru-baru ini tuh saya merasa ada ketidakadilan yang terjadi gitu Bu. Saya merasa kesal sekali dengan kejadian itu. Nah, terkait apa diskusinya kita ini, saya ingin sekali mendapat solusi dari permasalahan ini Bu. Saya sangat terganggu sekali dengan perasaan saya Bu. Baik Uci, coba sekarang ceritakan apa yang menjadi ganjalan dalam hatinya Uci ini. Silakan ceritakan sama Ibu. Iya, begini Bu. Teman sekelas saya itu mendapat nilai yang lebih baik Bu daripada saya pada saat penilaian harian tadi. Saya itu merasa hal ini tidak adil Bu. Baik, maka mengapa kok kamu punya pikiran sampai mengatakan tidak adil? Iya, karena begini loh Bu, teman saya itu kan tidak pernah mengerjakan tugas sekolah Bu. Bahkan jika ada PR juga tidak dikerjakan. Alasannya banyak sekali, beragam alasan. Yang lupa, yang tertinggal bukunya dan seterusnya. Banyak sekali alasannya Bu. Saya rasa ia tidak pernah belajar gitu Bu. Perilakunya juga ya Bu di kelas itu sering sekali membuat guru dan teman-teman itu heran, termasuk saya Bu. Terus selain heran itu ada hal lain ya yang Uci rasakan? Iyalah Bu, saya tuh kesal sekali karena teman saya itu termasuk anak yang suka jahil dan suka sekali mengganggu teman-teman lainnya. Setiap pelajaran ataupun di luar pelajaran, ia selalu mengganggu teman yang sedang fokus belajar Bu. Hal ini semakin membuat saya tidak nyaman dengan sikapnya itu Bu. Baik, bolehkah Ibu tahu seperti apa sih ketidaknyamanan yang Uci maksud ini?
bisa kamu ceritakan lebih detailnya sama Ibu? Ya, tentu saja Bu. Saya itu hal yang membuat tidak nyaman itu dari perilaku dan sikap teman saya itu Bu. Saya merasa tidak adil jika nilai penilaian hariannya itu lebih bagus daripada saya. Bahkan beberapa soal itu kan sebelumnya sudah pernah nih dibahas oleh guru kelas, dan teman saya itu tidak bisa menjawab Bu. Baik. Lantas setelah adanya masalah ini, langkah apa saja yang akan Uci lakukan untuk menyelesaikannya? Selama ini sih saya merasa sudah rajin belajar Bu. Semua tugas-tugas guru termasuk PR, kemudian tugas individu di sekolah maupun tugas kelompok saya coba kerjakan. Kemudian saya juga berusaha untuk tidak terpengaruh gitu terkait dengan perilaku teman saya yang membuat kesal tersebut. Tetapi justru teman saya itu ada rasa ketidakadilan dan ketidaknyamanan bahwa justru teman saya malah nilai lebih baik ya daripada saya gitu. Apakah Uci pernah menanyakan hal ini kepada guru kelas barangkali? Sudah Bu, dari keterangan guru kelas dan sempat menunjukkan hasil jawaban teman saya itu, memang dari jawaban yang diberikan itu ya sangat lengkap sih dan juga tepat menurut saya. Tapi hal ini tuh cukup janggal gitu loh Bu. Menurut Uci sendiri, apa nih yang bisa Uci lakukan sekarang untuk menyelesaikan permasalahan yang ada ini supaya kejanggalan itu bisa tidak ada gitu dari rasa-rasa yang selama ini Uci rasakan gitu. Iya Bu, saya sih sudah ada rencana nih Bu, rencana untuk berkunjung ke rumahnya teman saya itu. Niatnya itu ingin sekali menanyakan hal-hal yang membuat saya janggal dan ragu itu. Kenapa saya mau ke rumahnya? Karena kalau di sekolah itu kurang nyaman untuk berbicara terkait hal ini. Apalagi saya juga kurang akrab dengan dia Bu. Jadi harapan saya ketika saya datang ke rumahnya, mungkin dia akan mau cerita begitu. Nah itu bagus itu. Lalu mengapa tidak Uci lakukan kunjungan itu? Karena saya merasa masih ragu Bu, apakah teman saya itu tetap mau bercerita atau membagikan mengapa sih nilainya kok bisa bagus gitu. Karena sikapnya kan kurang baik Bu. Semua orang juga tahu bahwa dia itu anaknya nakal dan lain-lain itu. Jadi saya agak ragu gitu. Apakah teman Uci itu terlihat barangkali tidak terbuka, maksudnya tertutup gitu, atau tidak mau bercerita? Dari beberapa tegur sapa, ia sebenarnya terbuka Bu. Ketika saya tanya kabar, dia juga mau menjawab. Ketika itu anak nakal yang selama ini dikatakan oleh teman-teman tidak begitu saya rasakan, karena dia mau menjawab, mau membalas tegur sapa saya. Nah, kalau begitu, bagaimana jika Uci coba saja dulu, mungkin itu akan membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi adanya kok heran, adanya kejanggalan, kan itu bisa dicoba. Benar juga ya Bu, harusnya saya mencoba langsung menanyakan kepada teman tersebut ya Bu. Ya, sementara kenapa sih kok tidak mengerjakan PR tapi dia bisa dapat nilai yang bagus begitu ya Bu? Nah betul itu. Nah, setelah nanti Uci hubungi teman yang tadi Uci bilang ada kejanggalan, heran dengan dia padahal sikapnya dia kan tidak bagus gitu ya. Sekarang apa yang akan Uci sampaikan? Rencananya sih saya akan menanyakan apakah jawaban lengkap yang diperoleh tadi itu saat penilaian harian itu hasil belajar atau bukan. Kemudian selain itu saya akan menanyakan lebih lanjut nih, bagaimana sih caranya dia itu belajar agar dapat nilai yang baik. Nah, iya itu sudah tepat sekali menurut Ibu loh Uci. Bisa Uci lakukan itu. Selain itu apa nih yang Uci
maksudnya kekuatan yang Uci miliki sehingga Uci yakin ketidakadilan yang dirasakan itu dapat diatasi. Kalau menurut saya sih, saya akan selalu mengerjakan tugas, Bu. Mungkin saya akan berbagi nasihat dengan, yaitu ketika ulangan bukan hanya mengerjakan belajar ketika ulangan saja, tapi dia juga harus mengerjakan tugas supaya teman-teman yang lain juga merasa adil ketika dia mendapatkan nilai yang baik, dan juga dapat menjadikan contoh gitu untuk teman-teman yang lain. Setelah ini rencana apa nih yang akan Uci lakukan? Saya akan tetap berkunjung ke rumah teman saya itu, Bu, untuk memastikan dugaan-dugaan yang selama ini saya rasakan. Kemudian saya juga akan memeriksa kembali jawaban-jawaban penilaian harian saya terkait hal itu, apakah apa yang perlu saya tingkatkan lagi begitu, Bu. Bagus sekali tuh, Ci. Ya, Ibu suka ini dengan rencana kamu ini. Tapi komitmen apa nih yang akan Uci lakukan agar rencana yang sudah dibuat, ya, rencana yang sudah kiranya ini pokoknya rencana ini harus berhasil gitu. Apa yang akan dilaksanakan dan supaya rencana itu bisa berjalan lancar gitu? Saya akan berusaha untuk memberanikan diri nih, Bu, berkunjung ke rumah teman saya itu. Kemudian saya akan meneliti kembali jawaban-jawaban saya terkait kekurangannya apa dan akan saya lengkapi lagi. Baik. Lalu kapan nih Uci akan memulai melaksanakan komitmen tersebut? Secepatnya, Bu, karena saya ingin sekali segera mengetahui apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi permasalahan saya, Bu. Baik, bagus sekali nih. Sepertinya ini sangat bagus ya memang untuk upaya yang dapat Uci lakukan. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu Ayi, sudah mau meluangkan waktu untuk saya. Iya, sama-sama, Ci, santai aja. Ibu selalu terbuka kok, ya. Semangat selalu ya. Iya, baik, Bu. Terima kasih banyak ini, Bu. Saya akan melanjutkan mengerjakan tugas yang lain lagi ya, Bu. Baik, iya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali nih ya. Bu Guru juga akan melanjutkan tugas yang lain ini. Ada yang belum selesai. Sampai bertemu lagi, Uci. Iya, sampai bertemu lagi, Bu Ayi. Ya, baik, insya Allah cukup. Ya, baik, refleksi diri dari pelaksanaan kucing ya. Nama saya Ayi Istiana. Ini merefleksikan diri. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang sudah baik ya, sudah berjalan selama percakapan adalah alur tirtanya sudah sangat kelihatan ya, sudah jelas ya, lengkap-lengkip malah ini. Sebagaimana Uci sebagai coach ya sudah mempelajari seluruh informasi terkait dengan coaching yang telah didapatkan ya dari sesi mulai persiapan dan yang lainnya. Kemudian coach juga mempersiapkan diri dengan perencanaan yang saya pikir sudah sangat matang sekali ya, dengan kesepakatan yang sudah disepakati di awal, kemudian dijalankan dalam tahapan-tahapan yang ada dalam tirta tersebut. Kemudian coach juga memastikan dirinya itu siap dan fokus serta tidak ada gangguan-gangguan selama coaching berlangsung gitu. Coaching ya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau tingkatkan. Nah, yang masih perlu diperbaiki saya pikir ini karena ini lawannya adalah teman sejawat, namun teman sejawat ini walaupun memang harus ada kesetaraan dalam artian tidak ini, namun ada sedikit kecanggungan. Ini di sini Bu Uci barangkali mau sebenarnya kalaupun mau marah juga nggak apa
apa mungkin Puji gitu. Maksudnya mau menegur gitu nggak masalah gitu ya. Dalam artian ini masih ada kecanggungan gitu ya, kecanggungan. Nah kemudian apa yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi berhadiran penuh sebelum dan saat melakukan kucing. Tentu saja dalam menghadirkan diri sepenuhnya itu yang pertama adalah menyiapkan semua hal yang itu akan mungkin mengganggu atau bisa memperlancar ya, itu katakanlah adanya HP itu di-off-kan dulu kali ya, karena kalau misalkan kadang kalau sudah dengan HP asik ya, ada chat nih gitu ya, jadi itu dipinggirkan dulu gitu. Kemudian di sini fokus pada lawan bicara kita, apalagi ini koci yang saya hadapi ini adalah peserta didik. Dia harus hati-hati sekali dengan peserta didik ini ya, karena kita sebagai teladan, kita ini sebagai among, sebagai kita itu menuntun tumbuh kembangnya dia di saat dia ada permasalahan, bagaimana kita menjadi teladan di mana kita itu memposisikan memang kita bisa menyelesaikan masalah saat ini gitu, karena ini adalah peserta. Kemudian kontak mata ini sangat tepat gitu ya. Namun kalau lawan bicara kita laki-laki, karena laki-laki itu tidak mau atau memang sudah fitrahnya mungkin tidak bisa untuk ditatap matanya. Dalam artian ketika berbicara dengan laki-laki itu kadang si laki-laki itu, saya sering ini dengan peserta didik kalau dia laki-laki itu dia berbicara tapi agak menunduk gitu, tapi enggak langsung kontak mata. Nah ini kebetulan yang saya coaching ini adalah peserta didiknya perempuan, jadi saya benar-benar menatap matanya dia gitu ya, dan memang sejatinya perempuan itu sangat-sangat senang itu kalau diperhatikan gitu, perhatian gitu ini. Kemudian yang selanjutnya aksi yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Nah di sini saya memang perlu memperbaiki dan perlu peningkatan untuk lebih mengayomi atau lebih merangkul, karena di saat menjadi coach ini memang benar-benar harus ada keterbukaan, dalam artian istilahnya itu jangan sampai ada kesan-kesan dari si anak ini, lagi enak-enak, maksudnya aku pengen menyelesaikan masalah, malah si ibu ini asik dengan kesibukannya, kayaknya banyak pikiran. Nah itu kemudian harus banyak, memang dari beberapa ini saya harus menggali lagi beberapa informasi terkait dengan coach dan terkait dengan coaching juga ya, coaching ya, dan menyelesaikan masalah yang lawan itu coaching ini hadapi gitu, untuk menyelesaikan tersebut, maksudnya dalam artian supaya tidak ada ganjalan ya, supaya enak. Kemudian saat pertanyaan untuk coaching, apa nih yang dirasakan pada saat di coaching itu ya, yang jelas menemukan permasalahan, jelas ya, menemukan titik temu gitu, kemudian ada rasa nyaman gitu ya, karena nyari teman ngobrol itu kan tidak mudah gitu, tidak mudah, pasti sibuk ya. Jadi saya sangat senang apa yang saya rasakan, apa yang mungkin unek-unek saya tuh bisa tereksplor gitu dengan adanya teman ya ini, seperti Bu Uci ini sangat luar biasa ya. Bertemu lagi dengan Bu Uci ya. Gitu ya. Jadi apa yang saya rasakan tentunya saya senang ya, saya merasa bangga gitu ya. Banyak hal masukan-masukan dari Bu Uci untuk saya ya, karena di sini saya sifatnya adalah terbuka gitu, jadi sangat luar biasa sekali. Ini Bu Uci ini sudah siap ya untuk menjadi kalau tingkatannya guru mah ini kayaknya sudah ini levelnya harus
mungkin bisa pengawas, instruktur, dan yang lainnya. Ini sangat luar biasa sekali nih Bu Ci. Nanti setelah IP selesai ini langsung daftar menjadi instruktur saja, jangan menjadi PP ya, langsung instruktur atau fasilitator instruktur. Begitu. Bisa bermanfaat dan Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan harapannya sesuai dengan apa yang menjadi tugas dari ruang kolaborasi ini. Demikian yang dapat kami laksanakan sebagai tugas kami. Saya Rizky Sari dan saya Ayi Istiana. Kami mohon undur diri dari kegiatan